Jika ada yang bertanya saat ini, seperti apa wajah yang Farid tunjukkan, aku akan menjawab mirip udang rebus. Entah kenapa, tiba-tiba dia menunjukkan reaksi seperti orang yang sedang menahan amarah melihatku. "Kamu kenapa?" tanyaku kepadanya. Aku pun bangun dari rebahan, lalu bersandar ke sandaran ranjang. "Sepertinya kamu sengaja ingin tetap membuatku cemburu. Kenapa sayang? Entah tuduhan apa lagi yang dia tujukan kepadaku. Maksud kamu apa sih? Aku tidak mengerti dengan apa yang dia katakan." "Lihat ini." Dia pun memberikan ponselku. Aku membaca pesan masuk di benda pintar tersebut. Terdapat nama Kenzo di layar. Dari mana dia mendapatkan nomor kontak baruku? Padahal aku sudah menggantinya sejak kejadian Farid mengusirku dari rumah. Entah kenapa, takdir kembali mempertemukan kita. Padahal sebelumnya, aku gak tahu kalau Nay adik iparmu. Tapi kamu jangan salah sangka, aku sama sekali gak punya maksud lain. Aku benar-benar tertarik pada Nay setelah kamu. Nay mampu membantuku secara perlahan untuk melupakanmu. Dia sama istimewanya seperti kamu. Kenzo, isi pesan yang telah Farid baca. Menurutku, pesan itu biasa saja. Tetapi entah kenapa dia tampak kesal saat ini. Dia selalu saja mengandalkan emosi. Tidak berusaha menyikapi hal seperti ini dengan dewasa. Padahal sebentar lagi statusnya akan menjadi seorang ayah. Chat gini aja kamu permasalahkan. Untuk apa? Udah jelas dia mengakui tertarik pada Nay. Jadi, gak ada yang aneh menurutku. Aku berharap agar dia dapat menerima kenyataan kalau Kenzo menyukai Naila. Aku tetap membencinya. Dia pernah menjadi penyebab kita berpisah. Aku gak akan terima kalau sekarang dia memiliki rasa untuk Nay. Ternyata dia masih tetap keras kepala. Kamu aneh. Kalau dia susah untuk melupakan aku, kamu marah. Sekarang dia memiliki rasa untuk yang lain, kamu gak terima. Tapi gak harus Nay. Masih banyak cewek lain. Hati itu gak bisa dipaksa, Pak CEO. Apa kamu bersedia mencintai cewek lain? Kenapa kamu jadi menyudutkan suamimu sendiri? Kamu membela masa lalumu. Sikapnya tetap tidak berubah. Selalu melimpahkan kesalahan kepada diriku. Dasar laki-laki menyebalkan. Mulai deh keluar sikapnya yang ingin selalu benar. Kok bisa ya aku jatuh cinta sama cowok seperti kamu? Mungkin hatiku buta menilaimu. Nih HP-nya. Aku mau tidur. Aku pun memberikan ponselku kepadanya. Karena kamu terpesona dengan ketampananku. Wajar dong kamu jatuh cinta. Rasa percaya dirinya harus diacungi jempol. Iya deh, kamu tampan. Aku gak mampu menolak pesonamu. Puas. Aku kembali berbaring lalu memunggunginya. Pokoknya, aku gak mau melihat kamu berhubungan lagi dengannya. Walaupun hanya sekadar berbalas pesan. Aku gak yakin kalau dia udah lupain kamu. Bukan Farid namanya. Kalau tidak berusaha untuk selalu benar. Terserah. Aku gak mungkin memintanya untuk membenciku. Kamu pasti suka kalau dia masih menyimpan rasa untukmu. Aku kesal mendengar tuduhannya. Aku pun membalikkan badan ke arahnya. Farid Sanjaya, aku mohon, stop bicara tentangnya. Aku itu istrimu, calon ibu dari anakmu. Cobalah bersikap dewasa. Sudah berapa kali aku bilang, saat ini cinta yang aku punya hanya untuk suamiku. Kamu selalu aja mengundang emosiku. Kamu memaksaku untuk membencimu. Dia selalu berhasil mengobok-obok perasaanku. Sepertinya dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang akan terucap dari mulutnya. Namun, aku harus berusaha bersabar menghadapi dirinya, sebab dia suamiku. Sekarang, kami sarapan di meja makan. Aku melihat ke arah Naila. Aku tidak mengerti kenapa sikap yang dia tunjukkan makin berubah. Dia sepertinya berusaha mengalihkan pandangan dariku. Aku sangat sedih karena biasanya dia sangat dekat denganku. Setelah selesai sarapan,
Naila langsung berpamitan ke kampus. Tetapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepadaku dan Farid. Dia tidak tahu bahwa hati ini sakit melihat sikapnya. "Kamu gak berpamitan ke abang dan kak Kenai?" tanya Farid kepada Naila sebelum adik iparku itu beranjak dari ruang makan. Naila tidak menggubris sama sekali. Dia langsung melangkah meninggalkan kami. Ternyata rasanya sesakit ini jika orang yang kita sayangi berusaha menjaga jarak. Padahal sebelumnya kami saling menyayangi. Tuh anak melunjak banget. Gak sopan sama abangnya sendiri. Farid menggerutu setelah Naila pergi. Udah, harap maklum sama dia. Dia masih muda dan terlalu dimanja. Mami mertua menenangkan Farid. Papi sih terlalu manjain dia. Farid melihat ke arah papinya yang sejak tadi diam. Kok jadi papi yang disalahin? Bukannya kata mami, kemarin kamu bentak dia. Papi mertua ternyata masih ingat apa yang mami mertua katakan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk dia, Pi. Farid sepertinya membela diri. Ya udah, nanti ngomong baik-baik aja. Mami mertua menimpali. Aku tidak tahu harus berkata apa. Walaupun hati ini ingin menyampaikan kesedihan yang kurasakan atas sikap Naila. Saat Farid dan kedua orang tuanya masih berbincang, tiba-tiba Bi Inah, asisten rumah tangga keluarga ini, menghampiri kami di ruang makan. Dia bersama seseorang yang sangat aku sayangi. Bunga, kamu sama siapa? Aku langsung berdiri, lalu menghampiri adikku satu-satunya tersebut. Kami pun berpelukan. Saat hati ini terluka melihat sikap sang adik ipar, tiba-tiba adik kandung datang untuk mengobati. Bunga segera menyalami kedua mertuaku dan Farid. Aku memintanya sarapan, tetapi dia menolak karena akhir-akhir ini selera makannya berkurang. Aku berpamitan, lalu beranjak menuju kamar bersama Bunga. Kami memilih duduk di sofa agar dapat melihat keluar dan merasakan hangatnya sinar mentari pagi. Kami pun mulai berbincang dan tertawa. Sebelum pertemuan ini, Bunga meminta maaf karena telah memberitahukan kebenaran kepada papa dan mama atas perpisahanku dengan Farid beberapa bulan yang lalu. Hamil kakak udah gede ya? Kita udah beberapa bulan gak ketemu. Kalau video call, kakak gak pernah nunjukin perutnya. Bunga mengusap perutku. 8 bulan. Kakak gemukan gak? Biasa aja sih menurutku. Gemuk perutnya aja. Gak nyangka ya, awalnya nikah dengan laki-laki bukan pilihan, tapi sekarang justru mengandung anaknya. Tapi sekarang udah pilihan dong. Bunga memainkan alisnya sambil tersenyum. Iya. Aku akhirnya mengiyakan ucapan Bunga. Oh ya, kenapa tadi kamu bilang gak selera makan? Aku ingin tahu apa alasan Bunga. Aku lagi ngidam, Kak. Sekarang usianya baru 4 minggu. Aku terharu mendengar penuturan adikku tersebut. Wow, gak nyangka kita hamilnya barengan. Selamat ya. Aku memeluknya. Sayang, tiba-tiba terdengar suara Farid. Aku pun melepas pelukan. Iya, balasku singkat. Aku ngantor dulu ya. Aku segera berdiri, kemudian menghampiri dirinya. Dia pun mengecup keningku, lalu mencium perutku. Ini merupakan rutinitasnya sebelum berangkat ke kantor. Dia juga berpamitan kepada Bunga. Abang berangkat ya, tolong jaga kakak kamu yang bawel ini. Aku mencubit pinggangnya. Sip bang, Bunga memberikan jawaban. Farid pun berlalu dari hadapan kami, lalu aku kembali duduk di sofa. Aku dan Bunga menghabiskan waktu berbincang hingga menjelang siang. Setelah itu, Eza suaminya pun datang menjemputnya. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa hari ini usia kandunganku memasuki 9 bulan. Tinggal menunggu hari, aku akan segera bertemu dengan sang buah hati tercinta. Akan tetapi, ada satu hal yang masih mengganjal dan membuat hati ini sedih. Sebulan lamanya, Naila menganggapku seperti orang asing.
Dia belum membuka pintu hatinya untuk kembali bersikap seperti dulu. Nay, kakak kangen seperti dulu lagi. Hampir tiap hari aku melontarkan kalimat itu. Tetapi dia tidak peduli. Dia selalu berusaha menjauhiku. Dia tetap berpikir kalau aku masih menyimpan rasa terhadap Kenzo. Sepertinya setelah dia tahu tentang masa laluku dan Kenzo, dia menjaga jarak dari pria itu. Setiap Kenzo ke rumah mencari dirinya, aku perhatikan kalau dia selalu menghindar. Usir laki-laki itu dari rumah ini, Mi. Aku beberapa kali mendengar kalimat itu keluar dari bibir Naila jika Kenzo mencari dirinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa agar Naila percaya kalau aku tidak memiliki perasaan lagi terhadap Kenzo. Bagiku, laki-laki itu akan tetap menjadi masa lalu, tidak lebih. Sebab masa depanku bersama suami tercinta. Sebentar lagi kita ketemu, Nak. Farid mendekatkan wajahnya ke perutku sambil berbicara kepada calon anak kami. Harus tampan seperti papa ya. Kami telah melakukan USG. Dokter mengatakan kalau buah hati kami berjenis kelamin laki-laki. Tapi sifatnya nggak boleh ikut papanya. Aku langsung turut menimpali ucapan Farid. Kamu lucu sayang. Oh ya, mau duduk di teras depan gak? Mumpung baru jam 8. Kita cari udara segar sambil bercerita. Dia mengangkat wajahnya dari perutku, lalu membelai rambut panjangku. Yuk, aku pun mengembangkan senyum kepadanya. Kami akhirnya keluar kamar, lalu melangkah menuju teras depan rumah. Kami tampak seperti sepasang kekasih yang sedang kasmaran, menikmati suasana luar di Sabtu malam. Udaranya segar ya sayang. Farid menghidu setelah kami duduk di kursi teras. Iya Rid, aku suka. Aku juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Saat ini kami duduk bersebelahan. Kamu gak ada romantisnya ya sayang? Sampai sekarang manggil suami tetap pakai nama. Kenapa gak ada sebutan sayang untukku? Dia meraih jemariku, lalu menggenggamnya. Aku udah terbiasa panggil nama kamu. Gimana dong? Kan kamu bisa menggunakan sebutan sayang. Aku merasa canggung deh. Dicoba dulu, nanti juga terbiasa. Gak bisa. Lidahku terasa kaku. Harus bisa sayang. Ayo dicoba. Aneh. Aku merasa malu memanggilnya dengan sebutan yang dia minta. Sedikit lagi. Sayang. Aku pun akhirnya berhasil mengeluarkan sebutan itu. Terima kasih sayang. Dia menatapku senduh. Entah kenapa jantung ini berdegup tidak beraturan. Dia pun memelukku, lalu mendaratkan kecupan di keningku. Permisi, selamat malam. Kami melepas pelukan setelah mendengar suara yang tidak asing di telingaku. Ternyata dugaanku benar. Kini, Kenzo sedang berdiri di depan teras. Wajah Farid tampak langsung mengalami perubahan. Aku hanya bisa berharap agar dia mampu bersikap dewasa untuk menghadapi kehadiran Kenzo. Apa tujuan Kenzo datang ke rumah ini sekarang? Kenapa Kenzo berkunjung ke rumah Farid?